Provinsi Bengkulu sangat kaya dengan wisata alam yang begitu sangat indah. Nah sob, salah satunya wisata indah itu adalah Danau Tes. Danau Tes adalah sebuah danau terbesar di Provinsi Bengkulu yang terbentang antara dua buah dusun adat suku Rejang, yaitu Dusun Adat Kutai Donok atau Desa Tengah dan Dusun Adat Tes. Danau Tes memiliki luas sekitar 5 km, panjang 5 km dan lebar sekitar 1 km, serta berada pada 500 mdpl dengan kedalaman rata-rata 10 meter dan maksimal 56 meter. Danau ini terletak di Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dan berada di lereng pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Selain itu sob, Danau Tes memiliki banyak cerita rakyat berbentuk legenda, mitos, kepercayaan, dan tambuh. Ada mitos bahwa di Danau Tes ditungguin ular berkepala 7. Konon kabarnya siapapun yang bertemu dan melihat ular tersebut akan menemui ajal seketika. Ada juga cerita rakyat mengenai ular berkepala 7 di Danau Tes. Alkisah sob, di sebuah pulau di Bengkulu, Sumatera Selatan berdirilah sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kutai Rukam dan dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Bikau Bermano. Sang raja mempunyai 8 orang putra. Pada suatu waktu sang raja melaksanakan upacara perkawinan untuk putranya yang bernama Gajah Meram. Sang putra menikahi seorang putri, Putri Jinggai yang berasal dari kerajaan Sukanegeri. Mulanya sob, upacara pernikahan tersebut berlangsung lancar dan meriah. Namun ketika Gajah Meram dan Putri Jinggai melaksanakan upacara prosesi mandi bersama di tempat pemandian suci, yaitu pemandian akad yang berada tepat di tepi Danau Tes, tiba-tiba kedua mempelai menghilang dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana keberadaan mereka pada saat itu. Hal itu terdengar hingga ke istana, di mana raja dan sang permaisuri tinggal. Mereka pun merasa cemas dikarenakan sang putra beserta calon istrinya belum kembali ke istana sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena rasa khawatir yang semakin menjadi-jadi, sang raja pun memerintahkan beberapa orang hulu balang untuk mencari dua mempelai tersebut. Alangkah terkejutnya para hulu balang saat mengetahui bahwa Gajah Meram dan Putri Jinggai tidak ada di tempat prosesi pemandian tersebut. Dan setelah mencari selama beberapa waktu di tepi Danau Tes, mereka pun kembali ke istana dan melapor kalau mereka tidak menemukan keberadaan Gajah Meram dan Putri Jinggai. Suatu hari sang raja meminta bendahara istana untuk mengumpulkan seluruh hulu balang dan kerabat istana. Tak berapa lama kemudian seluruh hulu balang dan kerabat istana berkumpul di ruang sidang istana. Tanpa menunggu lebih lama, sang raja langsung memberikan pertanyaan. "Wahai rakyatku, apakah ada di antara kalian yang mengetahui keberadaan putra dan menantuku?" tanya Raja Bikau Bermano. Tak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan tersebut. Suasana di ruang sidang tersebut terasa begitu hening. Di tengah keheningan mendadak seorang tuntuai atau orang tua kerabat Putri Jinggai dari kerajaan Sukanegeri yang hadir mulai angkat bicara. "Hormat hamba Baginda, jika diizinkan hamba ingin menyampaikan sesuatu." "Apakah yang ingin kau sampaikan, tuntuai? Apa kau mengetahui keberadaan Gajah Meram dan Putri Jinggai?" tanya Raja Bikau Bermano penasaran. "Ampun Baginda, menurut dugaan hamba, putra mahkota dan Putri Jinggai telah diculik oleh Raja Ular yang bertahta di bawah Danau Tes," jawab tuntuai masih dengan penuh rasa hormat. Raja Ular tersebut dikenal sangat sakti tapi licik, kejam, dan suka mengganggu siapapun yang sedang mandi di Danau Tes. "Kalau begitu, kita tak boleh larut dalam kesedihan ini. Kita harus segera menyelamatkan putra dan menantuku saat ini juga," ujar sang raja. "Namun apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyelamatkan mereka, Baginda?" tanya salah satu hulu balang. Pertanyaan itu langsung membuat sang raja kembali terdiam. Tentunya ia ingin segera menyelamatkan putra dan menantunya. Namun sob, sayangnya ia tak mengetahui apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan mereka dari Raja Ular yang berada di Batu Kuning. "Ampun ayahanda," ucap Gajah Merik, putra bungsu sang raja. "Ada apa putraku?" tanya sang raja. "Izinkanlah hamba pergi ke Batu Kuning untuk membebaskan abang dan istrinya," ucap Gajah Merik pada ayahandanya. Permintaan itu tentu saja membuat sang raja dan siapapun yang hadir di ruang sidang tersebut terkejut.
Khususnya karena sang putra mahkota bungsu masih berusia